IC PWM regulator power supply switching. Jadi ini tampilan atas tanpa transparan, dan kalau kita buat transparan untuk tutorial ini agar jelas jalurnya seperti ini ya. Jadi IC ini kalau tegangan inputnya salah satu saja tidak ada, power supply tidak akan bekerja ya, alias mati power supply-nya. Jadi di sini berapakah tegangan input pertama, tegangan input kedua, ketiga, dan outputnya, dan dari mana asalnya. Pertama ini tegangan input yang pertama kita lihat dari 300 akan melewati jalur resistor penurun tegangan ya. Jadi resistor penurun tegangan pertama, resistor penurun tegangan kedua, resistor penurun tegangan ketiga, dan akan mendapatkan tegangan pertama, tegangan input tegangan untuk IC PWM pertama sebesar 17 volt. Jadi ini adalah tegangan input pertama dari 300 volt. Ini adalah trafo ya, trafo gulungan primer. Di sini dari trafo ini akan ada regulator untuk input tegangan yang kedua. Jadi dari sini dia lewat dioda penyiaran, dari dioda penyiaran kita lihat biasa ya, filternya seperti itu ya, ada elko, resistor lagi, dioda, kemudian ada zener penstabil tegangan yang menghasilkan pada jalur ini input tegangan yang kedua sebesar 12 volt DC. Jadi pertama 17, kedua 12, ada tegangannya, sekundernya hidup, optocoupler pada pin keempat akan mengeluarkan tegangan 13 volt untuk input tegangan IC yang ketiga. Jadi seperti itu algoritmanya. Dan 17 volt itu dia akan masuk ke pin IC melalui jalur ini ya, yang sedang bergerak ini. Kita lihat ini masuk ke pin IC PWM yang pertama. Input tegangan yang pertama ada gitu ya, berarti IC PWM nya siap bekerja. Selanjutnya setelah masuklah tegangan 12 volt. 12 volt masuk ke input IC PWM yang kedua. Pada saat masuk ini sekundernya hidup, optocouplernya kerja, keluarlah 13 volt. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang harus dilihat 12 dan 17 ini ada tidak. Kalau tidak ada, IC PWM nya tidak akan bekerja dan power supply akan mati. Atau tegangannya ada tapi outputnya tidak ada. Jadi 13 volt kita lihat jalurnya sudah bergerak teman-teman, masuk ke pin dari IC PWM, masuk dan keluarlah outputnya. Output untuk MOSFET ya. Jadi untuk gate-nya MOSFET. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi yang perlu dianalisa, 12-nya ada, 17A-nya ada, 13 ada, harus hidup. Kalau 12 ada, 17 ada dan tidak hidup, pasti PWM-nya harus kita periksa lagi. Oke teman-teman, demikian tutorial kami kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you.